Oke, jadi unboxing satu paket. Jadi ini isinya MaxFit 67 warna putih dengan switchnya itu Kale White yang box salah satu keyboard yang baru mau launching dari Fantech, which is MaxFit 67. Dia punya 67 switch, 3 connectivity, yaitu ada wire pakai kabel, terus ada wireless via dongle, dan ada Bluetooth juga. Tapi sebelumnya gua akan buka dulu dibungkus plastik hitam dulu. Ini sekarang ada kabel wrappingnya, dan ini sendiri keyboardnya di harga nanti pas launching sekitaran 1,5 juta, 1,4 kan. Kalau begini gue dapetnya kebetulan yang warnanya itu putih, dan dia pakai Kale box white switch yaitu clicky. Terus di sini dia ada knobnya juga, dia 5 pin hot swappable dan ada RGB-nya juga. Terus dia hot swapnya itu dia pakai yang 5 pin, dan jadi pas datang jadi ada satu keycaps yang lepas. Dan ini sih menurut gue keycapsnya cakep sih. Untuk fontnya juga, font di keycapsnya itu lumayan bagus, dan bobotnya sih lumayan berat ya. Jadi ini sebelum kita apain, ini kita lihat dulu, kita coba pasang ulang. Jadi ini keycapsnya dia pakai BBT dan fontnya tebel sih. Dan ini dia nggak tembus, itu punya nggak tembus LED, jadi udah pakai keycaps yang bagus. Dan ini clicky-nya dia suaranya out of the box udah lumayan enak sih. Dan di paket penjualannya sendiri, selain keyboardnya, dan dia knobnya juga cukup solid, walaupun cukup gampang dilepas juga, tapi cukup solid sih build-nya. Dia pakai bahannya ini kayak aluminium yang diwarnain emasan gitu. So far ini paket yang pertama itu dia ada keyboardnya sendiri, terus ada buku manual user manual. Di dalamnya ada kartu ucapan terima kasih dari CEO-nya, dan ada warranty card. Terus di dalam kompartemennya ini dia kasih ada kabelnya yang udah braided. Terus ada keycaps puller dan switch puller. Terus juga ada dongle USB-nya, dan beberapa keycaps tambahan. Yaitu ini buat kalau kita pakai Mac, kita bisa ganti. Dia punya keycaps jadi pakai command and control, sama ada logonya punya. Jadi kanan kiri dia untuk yang control and optionsnya. Jadi options juga diganti. Jadi 3 ini sama harusnya sih out yang kayaknya diganti. Gue lupa sih untuk susunannya keyboardnya Mac itu pakai apa. Dan dia juga kasih ada yang accent warna biru, untuk kalau misalnya kita bosen, kita mau ganti warna untuk tombol enter, escape, sama spacebar-nya, dikasih juga warna biru. Just ya, nice additional sih sebenarnya, additional yang oke. Dan jadi ini gue turunin dikit. Oke. Stepnya sih sebenarnya nggak rattle, udah enak. Nggak terlalu berisik juga untuk suaranya. Dan additional keycapsnya sih, additional extra keycapsnya itu lumayan worth it karena dapatnya. Jadi ini kabelnya pun juga udah braided dan warna putih juga sesuai dengan warna keyboardnya. Jadi detail yang menambah value dari keyboardnya. Kabel ini kita simpan aja biar nggak rusak, biar lebih awet juga nanti. Ketika nanti kita mau pakai, baru kita pakai. Terus keycaps pullernya ini juga menurut gue ini additional yang bagus karena dia pakai yang combo, nggak kayak yang sebelumnya. Dia pakai yang keycaps puller sendiri, terus switch puller sendiri. Ini harusnya lebih enak sih. Jadi kita coba ambil dari yang tadi yang tombol di atas ini gampang. Nah, dia pakai stemnya itu stereo, dan ini harusnya sih OM profile ya. Dan kita lihat dari switchnya, ini udah pakai yang 5 pin
hot swappable, dan dia pakai Kailh which is yang pinnya cukup tebal juga, hampir sama kayak Gateron. Cuman dia punya model desain ininya kayak Outemu, sama hampir sama kayak Outemu. Jadi dia klip di samping. Dan ini Kailh yang box white ini sih dari segi feel-nya out of the box udah enak sih, udah lumayan enak. Dan kita coba, kalau ini kan dia punya switch itu harusnya tebelnya itu kayak Gateron. Kita coba di yang hanya Outemu hot swap socket, apakah bisa dipasang. Kalau bisa dipasang, nanti bisa switch swap kalau misalnya ternyata keras. Which is ini emang yang udah lebih tebel punya, dia punya switchnya lebih tebel kakinya. Jadi gue nggak mau karena takutnya nanti malah patah, dan dia nggak kasih switch cadangan. Jadi mendingan kita balikin ke kuadratnya aja. Udah. Oke, paling jadi di sini juga plusnya dia udah ada switchnya juga untuk on off, dan dia udah kasih karet untuk, dia kasih ada 3 step untuk ketinggiannya, ada yang kecil, ada yang besar, terus juga bautnya ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 baut untuk kita ngebuka case nya. Tapi gini aja udah enak sih harusnya. Kita coba ngintip dia punya stabilizernya. Dia udah ada kasihin dampener, jadi biar bottoming outnya itu nggak berisik. Sama dia punya stabilizernya ini udah di loop, cuman emang kelihatannya agak overlook, tapi ya nggak apa-apa sih. Dan ini kayaknya pakai yang kualitasnya cukup bagus. Sekalian deh gue ganti pakai warna birunya untuk bikin aksen. Jadi ini harusnya kayak gini. So far ini enak sih. Ini kita kasih aksen biar nggak putih polos dan nggak cepet kotor juga. So far ini termasuk lumayan worth it sih. Harga 1,4-an. Dan kemarin kebetulan Revel jadi dapat diskon 200.000 dan dapat aksesnya lebih cepat. Ya jadi bisa dapat duluan. Which is ini pun hari Minggu pun dia udah nyampe. Ini sekarang hari Minggu gue rekam udah nyampe, dan Sabtu pun berarti dia masih proses. Dan even gue kan iseng nyoba nanya, ada warna putih nggak? Ternyata ada, tapi yang Kailh box white. Tadinya pikir mau yang Gateron cap milky yellow, tapi pikir-pikir lumayan bosen juga kalau ambil warna hitam terus. Kalau ambil keyboard warna hitam terus, jadi bukan ngambil warna hitam, tapi lebih ke arah yang ada stoknya, yang ada warna hitam. Jadi adalah pikir pas ada yang putih, cuman switchnya pakai Kailh box white. Tadinya pikir kalau ada yang Gateron yellow gitu kan, Gateron milky yellow, kalau switchnya nggak apa-apa, bukan masalah besar. Tinggal ngumpulin duit, beli switch lagi satu kan, beli switch yang kelasnya mungkin bisa di atas yang kelas keyboard ini punya switchnya, mungkin Jwick kan udah tinggal pakai, nggak ribet lagi. Sedangkan kalau body kan, kalau kita mau ganti warna, nggak mau kita mesti cari tempat repaint. Sedangkan repaint yang bagus kita kan juga nggak tahu, gue nggak tahu di mana yang bagus. Jadi cari aman, beli warna putih. Dan jadi ada logo Maxfit-nya di sini ternyata, gue baru lihat. Maxfit 67 nya di belakang, jadi lebih stealth, lebih nggak kelihatan, nggak show off di depan, nggak kayak yang versi ini Maxfit 61 yang dia kasih tulis di depan, walaupun kalau warna hitam sih nggak kelihatan sih, lebih stealth juga. Jadi ini 61, terus upgrade ke 67. 67 nya ini juga kita coba colok deh. Jadi yang pertama kelihatan adalah dia punya lubang kabelnya sih agak unik karena dia di sisi tengah.
Ini adalah gunanya kita baca buku manual. Jadi kita butuh untuk membaca buku manual demi demi cari tahu untuk untuk softwarenya, untuk ubah pencahayaan, pencet apa. Jadi untuk lampu, jadi spesifikasinya sendiri dia 67 tombol, terus ada koneksi wireless atau kabel pakai dongle, dan ada Bluetooth 5.0, bisa 5 perangkat, dan untuk baterainya sendiri bisa 240 jam kalau lampunya dimatiin, dan kalau tuh dinyalain tuh bisa untuk 70 jam kalau pakai RGB. Untuk function key-nya kita coba lihat deh. Semoga ada. Function-nya itu kita coba baca yang manual booknya itu yang warna. Oke. Nah, ini yang penting nih kita baca secondary function-nya, karena di sini nggak ada ditulis di layout-nya. Jadi FNP untuk RGB color selector-nya banyak juga. Kalau spektrum itu pakai ini. Spektrumnya banyak sih. Jadi kalau mau off, backspace. Oke. Untuk switch between Windows and Mac juga bisa diganti. Oke, jadi ini termasuk keyboard yang lumayan worth it karena dia juga punya fungsi untuk kita bisa pindah-pindah jadi antara device Windows dan Mac. Jadi kalau buat teman-teman yang misalnya pengguna MacBook dan juga main gamenya di Windows, punya PC Windows juga, nih oke sih, bisa jadi pilihan yang worth it. Dan untuk softwarenya nanti kita cobain deh. Ini harusnya launching tanggal 27 seingat gue, 27 atau 28 Januari ini dia akan launch harga retailnya. Oke, jadi segitu aja dulu videonya. Semoga teman-teman terbantu dan teracuni dengan Funtech 67 ini. Apalagi kalau pas dapat yang bisa dapat warna putih sih cakep sih. Jadi biar nggak monoton, hitam terus. Walaupun mungkin akan sedikit cepat kotor, tapi ya nggak apa-apa lah, bisa dibersihin kok. Tinggal rajin-rajin aja bersihin ya. Alright, sekian dulu videonya. Oke, bye-bye.